Kok di saat investasi atau bisnis yang dia buat ini mangkrak, merugi, di tahun yang sama itu bisa-bisanya dia bergabung dengan warung steak and shake, bisa berinvestasi di warung steak and shake tentunya. Pertanyaannya, duitnya dari mana, teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid. Sudah diduga mediasi deadlock, diam-diam Zaini siapkan gugatan baru lagi lawan bos warung steak CS, yakni Yusuf Mansur, teman-teman. Jadi saya akan jelaskan ulang bagaimana kasus ini kemudian bermula dari munculnya video wawancara Darso Arif dan Zaini Mustafa mengenai investasi batubara di Masjid Darussalam. Dari situ kemudian masalah ini terus-menerus kemudian terjadi gitu. Investasi batubara yang menurut cerita beberapa korban, termasuk Pak Zaini di sini selaku korban juga. Jadi Pak Zaini Mustafa ini yang sekarang sebagai pengacara dari beberapa kasus yang menyeret nama Yusuf Mansur. Itu juga beliau saya merasa beliau juga tersentuh untuk kemudian terjun langsung mengawali kasus-kasus yang menyeret nama Yusuf Mansur ini, itu karena beliau mengalami sendiri gitu, merasakan sendiri bagaimana rasanya sebagai korban gitu. Beliau kalau tidak salah kurang lebih berinvestasi itu 80 juta di investasi batubara di tahun 2009, teman-teman. Yang kenyataannya presentasi Yusuf Mansur itu tidak sesuai dengan kenyataan yang mereka dapatkan, teman-teman. Sehingga akhirnya kemudian semua korban dari investasi batubara ini berkeberatan. Semua ini dalam artian yang muncul ya, kita belum tahu yang lain, tapi yang jelas ini berkeberatan semua, teman-teman. Jadi setelah kemudian kasus ini bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam hal ini kasus Pak Zaini Mustafa, lalu kemudian kasus dari Ibu Ili Siti Rohmah bergulir di Pengadilan Negeri Bogor, yang mana dua pengadilan tersebut memenangkan penggugat, yakni Pak Zaini Mustafa dan Ibu Ili Siti Rohmah. Adapun di tingkat banding untuk kasus Pak Zaini Mustafa dan di tingkat banding lanjutan untuk kasus Ibu Ili Siti Rohmah itu bicara hal lain. Yang jelas di dua persidangan ini mereka dimenangkan, teman-teman. Namun uniknya Yusuf Mansur di sini masih mencari-cari celah cara untuk kemudian menghindar dari tanggung jawab gitu. Sehingga kemudian terjadilah sidang demi sidang, terjadilah sidang perdata demi sidang perdata gitu. Sehingga kemudian muncul beberapa hal yang kemudian membuat Pak Zaini Mustafa membuat gugatan baru, yaitu gugatan untuk orang-orang yang seharusnya tidak punya wewenang untuk menandatangani surat kuasa tersebut, tapi mereka melakukan itu gitu. Disinilah kemudian Pak Zaini Mustafa melakukan gugatan baru di Pengadilan Cibinong, yang mana itu juga ada wawancara kami dengan Pak Zaini Mustafa bahwa kenapa dia mengajukan di Pengadilan Cibinong dan segala macam itu ada di video tersendiri kami. Ya silakan teman-teman nanti cari sendiri. Intinya adalah bahwa di sini judulnya diam-diam Zaini siapkan gugatan baru lagi lawan bos warung steak CS, yakni Yusuf Mansur. Adalah akar dari gugatan-gugatan baru ini tuh akarnya adalah kasus dari investasi batubara, yang mana di sana berdasarkan narasumber yang kami wawancara itu mengatakan bahwa Yusuf Mansur yang berpresentasi di sana, Yusuf Mansur yang mengajak mereka tertarik untuk investasi batubara itu karena Yusuf Mansur. Dan investasi ini itu dibuat pada tahun 2009 dan mangkrak di tahun 2009 akhir atau awal 2010. Dan di situ di 2010 itu Yusuf Mansur mengumumkan bahwa dia bergabung di warung steak and shake-nya Jody Broto Suseno itu di tahun 2010. Saya tidak meminta kawan-kawan untuk mencocokologi gitu, tapi setidaknya marilah kita mungkin bisa berpikir bahwa kok di saat investasi atau bisnis yang dia buat ini mangkrak, merugi, di tahun yang sama itu bisa-bisanya dia bergabung dengan warung steak and shake, bisa berinvestasi di warung steak and shake tentunya. Pertanyaannya, duitnya dari mana, teman-teman? Wabarakatuh. Selamat malam juga Mas Haji ya. Gimana kabarnya di kampung Mas Haji? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Zaini juga baik-baik saja Pak, sehat Pak. Alhamdulillah sehat Mas ya Mas. Baik Pak, kita ketemu lagi Pak di Zoom kali ini Pak, di tanggal 3 Februari 2026. Seperti yang Pak Zaini sampaikan sebelumnya bahwa hari ini merupakan agenda sidang mediasi kedua Pak. Nah ini hasilnya bagaimana Pak untuk sidang mediasi kedua ini Pak?
Ya, jadi kan sebenarnya agak-agak mundur sedikit ya Mas, biar Ya, jelas gitu ya. oke, siap. Sebenarnya tanggal 27 Januari 2026 itu sebenarnya masing-masing pihak ya, masing-masing pihak itu penggugat maupun tergugat itu sebenarnya kan mengajukan proposal penyelesaian begitu. Ya, Namun ternyata di tanggal tersebut para tergugat itu tidak menyerahkan proposal, tetapi saya penggugat menyerahkan proposal. Inti dari proposal saya itu bahwa saya meminta para tergugat itu untuk membayar kerugian material saya, hmm, ya kerugian material yang saya alami gitu. ya, Jumlah keseluruhannya itu ada 1.264.240.000 kan begitu. ya, ya. Saya ajukan gugatan ini maka saya cabut. Hmm, Kemudian eh, hari ini tanggal 3 Februari 2026 itu ternyata yang datang hanya kuasa hukum tergugat dua, Mas. oke, oke. R. Yudi Suwardi gitu kan. Hmm, Sementara kuasa hukum Yusuf Mansur yang tanggal 27 itu datang juga tidak datang. Kalau dari Menteri Koperasi memang dari tanggal 27 juga berhalangan, hari ini juga berhalangan. hmm, Namun kan mereka nggak terlalu usulannya kan karena mereka hanya sebagai turut begitu ya. oke. Ternyata isi proposal ini dia menolak proposal saya itu, lebih memilih nanti masuk ke materi pokok perkara begitu Mas. Iya, iya, iya. Tadi begitu di depan mediator itu langsung saya baca, kemudian karena putusannya mereka sudah menolak, kemudian mintanya masuk materi pokok perkara, maka eh, maka saya anggap sudah tidak ada jalan keluar lagi, memang harus nanti masuk materi pokok perkara dan selanjutnya jawab jinawab dan pembuktian begitu Mas. Hmm, Artinya deadlock sudah Mas begitu. ya, Sementara tergugat satu Chandra Darmawan, kemudian tergugat tiganya Imam Prakoso, kemudian tergugat empatnya Eko Perihantono sampai dengan mediasi ini hmm, tidak memperlihatkan batang hidungnya. ya, Namun itu tidak masalah karena menurut Majelis Hakim Pokok Perkara karena ini sudah diminta untuk bermediasi, mereka mengatakan bahwa panggilan itu sudah nyampe dan sudah sah sesuai dengan ketentuan hukum acara begitu, Mas. ya, Karena ini deadlock, maka mediator akan mengembalikan kepada majelis hakim pokok perkara nanti untuk disidangkan di masuk materi pokok perkara, artinya pembahasan pokok perkara begitu, Mas. ya. Nah, itu mungkin kemungkinan antara 2 mingguan nanti mungkin ada sidang selanjutnya itu Mas. Hmm, Nah, hmm, gitu hmm. Mas. Ya, ya. Iya. Ya, berarti dikembalikan kepada majelis hakim begitu, Pak ya? Iya betul. Iya. Ya. Eh, dan untuk pihak Yusuf Mansur sendiri juga menolak, Pak ya, artinya tidak mengajukan proposal penyelesaian apapun begitu. Dan untuk Chandra, kemudian Eko Perihantono dan lain-lain ini kah, kalau tidak salah, ini pihak-pihak yang ada kaitannya dengan solusi penyelesaian pembelian apartemen 45 nih dengan Yusuf Mansur begitu, Pak. Apakah dengan ketidakhadiran mereka di sidang-sidang nanti, ini ada kekhawatiran bahkan mereka ini takut apabila nanti Pak Jani membuka terkait dengan eh, solusi penyelesaian pembelian apartemen 45 itu karena memang ini tidak apa namanya disepakati atau tidak ada partisipasi dengan para investor begitu ya. Ya desas-desasnya memang begitu. Orang-orang para tergugat ini adalah ada kesepakatan berkaitan dengan Yusuf Mansur terkait dengan apartemen Antasari ya, Ya. Antasari atau Hmm. 45 itu begitu. Hmm. Tetapi saya persisnya tidak tahu. Namun materi pokok perkara yang saya ajukan ini adalah berkaitan dengan perbuatan
perbuatan para tergugat saja, Mas. Perbuatan melawan hukum para tergugat begitu, Mas. Ya, ya, ya. Nah, terkait dengan adanya tergugat 1 dan tergugat 2, tergugat 1 Chandra Darmawan, tergugat 2 R. Yudi Suwardi, di mana dalam perkara saya nomor 28 itu mereka bertindak untuk dan atas nama BMT Darussalam begitu. Ya. Ternyata sesuai dengan surat yang saya dapat dari Menteri Koperasi, ternyata dua orang ini bukanlah sebagai ketua maupun ketua dan sekretaris begitu. Sehingga kalau mereka tidak mempunyai legal standing, berarti kan di sana gelap ini, Mas, menurut hemat saya. Ya, Maka saya anggap dia melakukan perbuatan melawan hukum. Kemudian tergugat 3 Imam Prakoso dan Eko Perihantono yang sesuai dengan surat yang saya terima itu sebagai ketua dan sebagai sekretaris. Namun ini tidak melakukan pelarangan atau melarang tergugat 1, tergugat 2 untuk bertindak untuk dan atas nama BMT itu, maka keempat-empatnya saya anggap melakukan perbuatan melawan hukum, dan di dalam melakukan perbuatan melawan hukum itu menimbulkan kerugian, ya, artinya saya menderita kerugian ya sebesar itu 1 miliar 1.264.240.000 itu gitu. ya, ya, ya. Nanti berkaitan dengan, saya senang sekali ini ketika mereka tidak setuju dengan ini, bukan saya bersedih, justru saya semakin senang, Mas, karena ini nanti kan berkaitan dengan perkara itu menyangkut alat bukti. Ya, ya. Kalau menyangkut alat bukti, tentu alat bukti saya terkait dengan tergugat 1 dan tergugat 2 bertindak untuk dan atas nama BMT Darussalam itu sudah tertuang kok itu di dalam bentuk putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kemudian pada tingkat kasasi Mahkamah Agung begitu, Mas. Ya. Jadi mudah kok nanti pembuktiannya. Saya lebih seneng kalau begini kita uji gitu loh. Ya, Kita uji nanti di pengadilan. Artinya saya tidak susah dan saya tidak takut sama mereka, enggak. Justru nanti dengan adanya perkara ini itu nanti mudah-mudahan, Mas, mudah-mudahan bulan puasa ini saya rem dulu lah ya kan, nanti begitu bulan puasa, tapi setelah puasa nanti insya Allah ada gugatan baru terhadap pengurus lama BMT itu. Di sana saya anggap ada suatu perbuatan melawan hukum yang itu memang harus digugat, dan beberapa orang sudah bersedia memberikan kuasa kepada saya. Jadi akhirnya perkara ini bertambah berlarut-larut tapi bertambah panjang begitu, Mas. Ya. Enak kita dengernya nanti, Mas. Gitu. Oh, ini gugatan baru ini untuk pihak prinsipal ini orang lain atau Pak Zeni sendiri ini? Orang lain, Mas. Ya, biar kita berbagi, Mas. Nanti ada beberapa orang. Jadi ini tidak satu orang, tapi ada beberapa orang nanti. Itu nanti mereka bertindak sebagai prinsipalnya, lalu memberikan kuasa ke saya berkaitan dengan suatu tindak pidana perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh yang dalam perkara yang di Cibidong ini sebagai tergugat 3 dan tergugat 4. Kalau di gugatan yang baru nanti mudah-mudahan setelah Lebaran bisa kita daftarkan itu sebagai tergugat 1 dan tergugat 2, Mas, gitu. Masih berkaitan dengan investasi batubara kah, Pak, atau berkaitan dengan yang lain, Pak? Berkaitan dengan investasi batubara, berkaitan, ya, berkaitan. Oke, baik. Ya, artinya pihak Chandra Dharma dan lain-lain yang tidak hadir ini tidak menggunakan hak hukumnya untuk menjawab gugatan Pak Zeni atau membela diri begitu ya di persidangan ini begitu, Pak? Ya, kalau nanti sampai dengan jawab jinawab, ya artinya sampai dengan kan itu saya harus bacakan gugatan, kemudian mereka harus jawaban, saya harus kan haknya, maka pengadilan ya bisa meninggal mereka karena sudah dipanggil secara layak dan patut begitu, Mas. Sesuai ketentuan hukum acara perdata, Mas, gitu, Mas. Baik, ya. Nggak apa-apa, Mas. Mereka nggak hadir nggak apa-apa, ya. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warwayang Steak and Shake,
Like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkap, bikin program mulia video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Johnny kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkap, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua mbak duitnya dicokot. Boykot warung steak. kalau cerita nggak dipikir dulu. Ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi gak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar. Sampai mana kau kabur? Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step. Hahaha.